Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Mari kita simak bersama. Ashabul Kahfi adalah sebutan untuk 7 pemuda yang hidup pada zaman kekuasaan Raja Dicyanus, seorang raja Romawi yang kejam dan menyembah berhala. Raja Dicyanus mengancam akan membunuh siapa saja yang tidak mau menyembah berhala seperti dirinya. Namun, 7 pemuda ini berbeda dengan orang-orang lain. Mereka beriman kepada Allah dan menolak menyembah berhala. Mereka juga percaya akan adanya hari kebangkitan. Suatu hari, mereka berjumpa di sebuah pasar dan saling mengenal. Mereka merasa senang karena menemukan teman-teman yang seiman. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di gunung. Mereka membawa seekor anjing yang bernama Kitmir untuk menemani mereka. Mereka berdoa kepada Allah agar memberi mereka rahmat dan petunjuk. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah menidurkan mereka di dalam gua dengan cara yang ajaib. Allah menjaga tubuh mereka agar tidak rusak dan membalikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri agar tidak lecet. Allah juga menjaga gua mereka agar tidak dimasuki oleh binatang buas atau manusia jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat anjing mereka berbaring di mulut gua dengan cara yang menakutkan, sehingga orang-orang yang lewat akan mengira bahwa gua itu berbahaya. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Selama itu, banyak perubahan yang terjadi di dunia. Agama Kristen mulai berkembang dan orang-orang mulai menyembah Allah. Raja Dicyanus sudah tiada dan digantikan oleh raja-raja yang lebih adil. Kota Efesus, tempat mereka tinggal, juga berubah menjadi kota yang makmur dan damai. Suatu hari, Allah membangunkan mereka dari tidur panjang mereka. Mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari. Mereka merasa lapar dan mengutus salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota dan membeli makanan. Mereka memperingatkan agar hati-hati dan tidak ketahuan oleh orang-orang kafir. Pemuda yang ditugaskan itu pun pergi ke kota dengan membawa uang yang sudah kuno. Ketika ia sampai di kota, ia terkejut melihat perubahan yang terjadi. Ia melihat bangunan-bangunan dengan tanda salib di atasnya. Ia melihat orang-orang yang berpakaian berbeda dengan zamannya. Ia juga melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ia mencoba membeli makanan di sebuah toko, tetapi penjualnya terkejut melihat uang yang ia bawa. Penjual itu mengira bahwa ia menemukan harta karun dari zaman dulu. Ia pun memanggil orang-orang lain untuk melihat uang itu. Pemuda itu menjadi ketakutan dan bingung. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang itu menangkap pemuda itu dan membawanya ke raja. Raja juga terheran-heran melihat uang itu. Ia bertanya kepada pemuda itu dari mana ia mendapatkan uang itu. Pemuda itu menjawab dengan jujur bahwa ia mendapatkan uang itu dari teman-temannya yang bersembunyi di gua. Ia juga menceritakan kisah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Raja dan orang-orang yang mendengar cerita itu tidak percaya. Mereka mengira bahwa pemuda itu gila atau berbohong. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti pemuda itu ke gua untuk membuktikan kebenaran ceritanya. Mereka juga membawa seorang uskup yang ahli dalam agama Kristen. Ketika mereka sampai di gua, mereka melihat 6 pemuda lainnya yang sedang tidur dengan tenang. Mereka juga melihat anjing yang berbaring di mulut gua. Mereka tercengang dan takjub. Mereka menyadari bahwa pemuda itu berkata benar dan bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uskup itu pun mengenal mereka sebagai Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama berabad-abad. Ia mengatakan bahwa kisah mereka sudah tercatat dalam kitab-kitab suci dan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh dan bertakwa. Ia juga menyebutkan nama-nama mereka, yaitu Maximilian, Martinianus, Dionysos, Yohanes, Konstantinus, Iamblichos, dan Antoninus. Sementara itu, Ashabul Kahfi terbangun dari tidur mereka. Mereka melihat banyak orang yang berdiri di depan mereka. Mereka juga melihat raja yang berwajah ramah. Mereka bertanya kepada raja siapa dia dan apa yang terjadi. Raja pun menjelaskan kepada mereka bahwa mereka telah tidur selama 309 tahun dan bahwa dunia sudah berubah menjadi lebih baik. Raja juga mengatakan bahwa ia dan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Ashabul Kahfi pun bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka.
Mereka juga memuji Allah atas kekuasaan dan hikmah-Nya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan apa-apa dari dunia ini, melainkan hanya ridha Allah. Mereka juga meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ruh mereka dan menjadikan mereka mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga tubuh mereka agar tidak rusak dan tetap terlihat seperti orang-orang yang tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Raja dan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasa sedih dan haru. Mereka menguburkan tubuh Ashabul Kahfi dengan hormat dan membangun sebuah gereja di atas gua mereka. Mereka juga menetapkan hari ditemukannya Ashabul Kahfi sebagai hari raya dan menghormati mereka sebagai orang-orang suci. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang penuh dengan hikmah dan keajaiban. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya dan tidak ada yang mustahil baginya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.